kalau jalan keletak, bunyi turun keletak, naik keletak, duduk keletak, gitu. Ini ibu-ibu pada ketawa semua karena sambil duduk juga bunyi nih. Ketawa juga keretak-keretuk katanya. Kayaknya juga yang ketawa bunyi ya. Ya itu pisangnya yang matang ya, bukan mentah ya, matang, pisang kepok yang matang. Oh, pisang mentah mah tuh jadi. Baik Ustadz, jadi itu khasiatnya apa tadi pisang di jus nih semuanya ini digimanain Ustadz? Ya, itu dimakan gitu aja. Jadi pisang kepok yang matang, kan kalau di kampung itu kan kemarin makan di mana itu ada satu pisang, subhanallah manisnya luar biasa itu pisang. Ya, tapi pisang di kampung ya, jadi betul-betul pisang yang matang gitu ya. Lalu itu di apa biasa tadi dikukus apa digoreng gitu tuh manis banget gitu kan. Nah, jadi itu khasiatnya apa? Karena memang kalium ya atau kalsium ini adalah mineral yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang, bahkan menjaga moodnya kita ya. Itu selain daripada buat tulang, dia juga sangat baik untuk jantung ya. Kalau dia baik buat jantung, biasanya buat otak juga baik. Jadi masya Allah ini salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, tadi kalau ditanya yang lebih simpel, yang lebih gampang apa? Ini saya kasih tahu resepnya sedikit. Ya, ibu-ibu ya atau mungkin jamaah sekalian, kalau lagi-lagi ya semua yang ada di surga itu powerful luar biasa ya. Bahkan ternyata di surga itu ada sungai yang berasal dari jahe. Nah, makanya kalau nanti Anda jahe, ya zanjabil yang itu sebutkan sebagai mata air salsabila gitu kan. Jadi saya kemarin ini baru ketemu dengan seorang bapak-bapak yang usia sudah 82 tahun. 82 tahun. Tapi kalau udah jalan itu kadang-kadang hilang dia. Jadi rumahnya tuh hilang, nggak tahu kemana karena saking jauhnya jalan. Ya. Dan ternyata salah satu rahasia si bapak tadi itu ya untuk bisa punya tulang dan kaki yang kokoh dan jantung tentu yang kokoh itulah dia kalau dia bikin sayur itu jahenya dibanyakin. Sayur. Tuh kan, saya termasuk jahemen. Kemarin kan dokter waktu mampir ke rumah kan disuguhinya jahe ya kan? Iya benar, masya Allah itu. Air jahe dan apa singkong di surga ada singkong nggak ada? Di riwayat nggak ada, tapi kalau minta sama Allah nanti disiapkan gampang itu. Lanjut Ustaz, lanjut. Nah, jadi itu rahasianya bikin sayur itu banyakin jahenya, ya. Jadi banyakin jahenya. Nah, yang kedua, yang kedua, nih saya kasih tahu resep sederhananya ya. Resep sederhananya itu adalah kalau mungkin Bapak Ibu atau mungkin jamaah sekalian tahu kari ya. Kari itu kan sebenarnya apa ya? Bumbunya itu kurang lebih ada 8 jenis lah kurang lebih secara umumnya. Ada jahe, kunyit, lengkuas, serai, kapulaga, ya bunga lawang ya seperti itu. Itu bumbu-bumbunya ya, itu sebenarnya kalau Anda bisa konsumsi setiap hari itu subhanallah ya. Efeknya ke tubuh akan luar biasa. Mulai dari anti kanker, antioksidan, sumber mineral ya. Dia juga menguatkan tulang, menguatkan jantung, menguatkan paru ya, termasuk juga menguatkan otak juga. Jadi bumbu-bumbu yang ada pada bumbu kari itu ya kalau mau sekali cemplung dalam bentuk minuman silakan saja. Tapi kalau tidak mau dibikin dalam bentuk makanan saja yang airnya itu Anda minum. Ya, airnya Anda minum. Jadi air-air dari rempah-rempah itu ternyata emang efeknya luar biasa. Dan saya menemukan sendiri ya, itu bahkan ternyata ada seorang ibu yang dia itu sudah hampir kena kanker ya, tumor seperti itu tidak jadi berkembang dan tumbuh-tumbuh gara-gara mengkonsumsi jenis herbal yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang herbal ini dia mengobati penyakit kecuali kematian yaitu habatus sauda. Ya, seperti itu. Jadi habatus sauda itu efek luar biasa. Ya. Nah, jadi itu salah satunya ya. Jadi termasuk juga tadi air jahe itu bisa. Jadi sebenarnya kita tuh nggak usah repot-repot. Jadi tadi kalau misalkan buah-buah yang kita mungkin agak susah ya mendapatkannya, mungkin karena emang anggaran juga nggak cocok untuk itu. Sebenarnya buah yang gampang pun banyak. Ya, di Indonesia itu gampang. Ya, banyak sekali buah-buah yang kita bisa dapatkan dengan sangat mudah ya. Buah-buah lokal saja atau buah seasonal fruit kita sebutnya
buah-buah musiman yang bahkan di Indonesia tuh kadang-kadang nggak ada harganya buah-buah tersebut. Yang mangga, ya, ada manggis, ada duku, termasuk duku itu yang salah satu buah yang kalau saya makan itu biasanya saya tidak akan pernah membuang bijinya. Ya, biji duku itu dimakan ya, tapi ditelan saja karena dia pahit, tapi itu sangat baik dalam melancarkan buang air besar duku itu. Seperti itu ya. Nah, Apa? Biji duku atau biji salak ya Ustaz? kalau biji salak itu ada makanannya. Biji salak gitu kan. Kalau biji duku sama biji manggis ya, itu sebenarnya adalah salah satu biji yang sangat baik atau sangat tinggi seratnya. Jadi itu kalau bisa dimakan, tapi nggak usah ditelan, nggak usah dikunyah, cemplungin aja ke dalam mulut, ya. Masya Allah, itu sangat baik dalam menguatkan atau memperlancar buang air besar. Itu. Oh gitu. Jadi Ya. biji yang betul Ustaz, biji itu biji duku. Saya cuma sebutkan 2 ya, biji dondong enggak ya. Saya yang sebutkan tadi biji manggis sama biji duku. Selain daripada itu saya nggak sebutin. Jangan. Ya, tolong ya, yang lain jangan ikut campur. Nasihat dokter hanya biji duku dan biji manggis. Dikunyah gitu, dok, nggak usah? Ya, kalau manggis ini saya kasih tipsnya ya. Manggis itu sebenarnya semua kandungan antioksidan itu ada pada seluruh buah manggis. Tapi yang luar biasa paling tinggi itu justru malah terletaknya ada pada bijinya. Itu yang seminggu baru habis ya. Tidak pernah berhasil sehari pun ini. Jadi Ya, supaya disumbangkan sebagian. Lanjut Ustaz. Ya, nah termasuk itu ya ibu-ibu sekalian ya, manggis itu kalau Anda mau blender aja semua. Jadi saya pernah sudah bikin itu postingannya. Jadi kalau mau dapatkan kandungan optimal dari manggis itu, ya sebenarnya kalau kita ngeblender manggis sama biji-bijinya aja, ya itu bisa di blender. Itu sangat baik sebenarnya. Meskipun sebenarnya kandungan yang lain yang ada pada manggis itu kulitnya, itu kan perlu diolah gitu kan. Itu juga sangat tinggi antioksidan. Tapi kalau manggis saya biasanya kalau saya mau blender, biasanya saya blender sama bijinya. Tapi kalau saya akan makan sama bijinya, termasuk duku tadi, ya. Beberapa biji-biji lain memang bisa kita makan ya. Jadi sebenarnya biji itu kalau dibuka penelitiannya itu semuanya tinggi asam amino. Oh. Asam amino itu adalah bahan bakunya tubuh kita ya. Jadi semua biji ya, ada biji cempedak, ya, biji nangka, biji durian itu kan bisa kita makan. Bagus sebenarnya ya. Cuman karena kita lebih senang yang manisnya, yang itunya lupa. Nah.